Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimadehini Arvini dengan NIM 2409511019 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu penyakit dari ilmu bakteri dan jamur yang cukup sering menyerang unggas, khususnya ayam, yaitu kolibasilosis. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas peternak dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Mari kita belajar bersama-sama apa itu kolibasilosis, bagaimana gejalanya, cara penularannya, serta langkah-langkah pencegahan dan pengendaliannya. Kolibasilosis merupakan salah satu penyakit bakteri yang menyerang unggas, terutama pada ayam yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli patogenik. Penyakit ini termasuk dalam kategori avian pathogenic E. coli atau APEC yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar pada sektor peternakan unggas. Kondisi lingkungan kandang yang kotor, sanitasi air yang buruk, dan stres akibat kepadatan populasi menjadi faktor pemicu munculnya penyakit ini. Di masyarakat peternak, masih banyak yang kurang memahami pentingnya biosecurity dan pencegahan penyakit berbasis kebersihan, sehingga kasus kolibasilosis masih sering ditemukan. Akibatnya, banyak ayam yang mengalami penurunan produksi, pertumbuhan lambat, hingga kematian mendadak. Masalah utama yang dibahas adalah tingginya kejadian kolibasilosis pada ayam akibat kurangnya sanitasi dan pengendalian penyakit di lingkungan beternak yang berdampak pada kesehatan unggas serta kerugian ekonomi bagi peternak. Gejala kolibasilosis pada ayam bervariasi tergantung tingkat keparahan infeksi, antara lain nafsu makan menurun, lesu, dan bulu tampak kusam, pernapasan sulit, dyspnea, atau disertai suara ngorok akibat peradangan pada saluran pernapasan, pembekakan perikardium atau perikarditis, peritonitis, dan air sakaulitis. Pada ayam muda sering terjadi septikemia yang menyebabkan kematian mendadak. Penularan kolibasilosis terjadi melalui jalur fekal oral, yaitu ketika ayam mengonsumsi air atau pakan yang terkontaminasi feses mengandung E. coli. Bakteri juga dapat menyebar lewat udara atau debu kandang, peralatan kandang yang tidak steril, kontak langsung antara unggas, atau melalui luka pada kulit. Faktor stres, suhu lingkungan ekstrim, dan infeksi virus pernapasan lainnya, misalnya infectious bronchitis virus, dapat memperparah penyebaran penyakit. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan klinik atau neklopsi yang ditemukannya cairan kuning pada rongga tubuh, perikarditis, dan air sakaulitis, uji laboratorium, isolasi dan identifikasi E. coli dari organ hati, jantung, atau kantung udara melalui kultur bakteri pada media selektif atau Mekong-K agar, uji biokimia dan serotipe untuk memastikan strain patogenik APEC. Pengobatan kolibasilosis dilakukan menggunakan antibiotik sesuai hasil uji sensitivitas atau antibiogram. Beberapa antibiotik yang umum digunakan adalah oksitetrasiklin, enterofloxacin, amoxicillin, atau neomycin, tetapi harus diberikan di bawah pengawasan dokter hewan untuk mencegah resistensi bakteri. Selain itu, pemberian vitamin dan elektrolit dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Kolibasilosis menjadi indikator penting rendahnya kualitas manajemen peternakan. Penyakit ini tidak hanya menurunkan kesehatan unggas, tetapi juga mempengaruhi produktivitas, efisiensi pakan, dan kualitas produk seperti daging dan telur. Masalah utama yang perlu diatasi adalah lingkungan kandang yang tidak higienis, kepadatan populasi berlebih, dan minimnya penerapan biosecurity. Upaya pencegahan menjadi kunci utama seperti membersihkan kandang rutin, disinfeksi alat, menjaga kualitas air minum, serta vaksinasi terhadap penyakit pernapasan yang dapat memicu infeksi sekunder oleh E. coli. Pendampingan peternak oleh tenaga kesehatan hewan juga penting agar mereka memahami prinsip penggunaan antibiotik yang bijak dan teknik pencegahan yang efektif. Saran yang dapat saya berikan yaitu 1. Peternak harus meningkatkan kebersihan lingkungan kandang dan memperhatikan sirkulasi udara. 2. Gunakan air dan pakan yang bebas kontaminasi. 3. Terapkan biosecurity ketat termasuk disinfeksi rutin dan pengendalian lalu lintas manusia serta peralatan ke kandang. 4.
Konsultasikan pengobatan hanya kepada dokter hewan, bukan berdasarkan pengalaman atau perkiraan sendiri. 5. Edukasi dan pelatihan bagi peternak kecil perlu digencarkan oleh pemerintah atau dinas peternakan. Kesimpulannya, kolibasilosis pada ayam merupakan penyakit bakteri menular yang disebabkan oleh Escherichia coli patogenik yang berdampak serius terhadap kesehatan unggas serta ekonomi peternak. Penyakit ini umumnya muncul akibat sanitasi buruk dan manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Pencegahan melalui biosecurity kebersihan kandang serta penggunaan antibiotik yang bijak menjadi langkah paling efektif dalam menekan angka kejadian kolibasilosis dan menjaga keberlanjutan usaha peternak ayam di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.